Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Erdi dengan NIM C1S122055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun potensi unggul, peran krusial pemimpin dalam pembinaan karyawan. Visi dan komunikasi, fondasi pengembangan, menciptakan visi bersama. Pemimpin yang efektif mengartikulasikan visi yang jelas tentang jalur pengembangan karir karyawan, menghubungkan tujuan individu dengan sasaran organisasi. Komunikasi terbuka dan jujur. Dialog yang berkelanjutan antar pemimpin dan karyawan adalah kunci. Ini mencakup pemberian umpan balik yang konstruktif, pengakuan atas pencapaian, dan diskusi tentang area perbaikan. Identifikasi kebutuhan dan perencanaan individual. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi tersembunyi setiap karyawan. Yang kedua, rencana pengembangan individual atau IDV. Berdasarkan penilaian pemimpin, membantu karyawan menyusun IDV yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga, pemetaan jalur karir. Pemimpin juga berperan dalam membantu karyawan memetakan jalur karir mereka dalam organisasi, mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan vertikal maupun horizontal. Mentoring dan pelatihan investasi dalam potensi. Yang pertama, program mentoring. Menjodohkan karyawan dengan mentoring berpengalaman baik internal maupun eksternal dapat mempercepat pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Pemimpin dapat memfasilitasi program mentorial formal atau mendorong hubungan mentoring informal, menyediakan panduan dan dukungan pribadi, berbagai pengalaman dan wawasan. Yang kedua, akses pelatihan berkelanjutan. Memastikan karyawan memiliki akses ke berbagai sumber daya pelatihan, termasuk kursus online, lokarya, konferensi, dan sertifikasi profesional. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengambil peran pemimpin dalam proyek-proyek penting atau menyelesaikan tugas-tugas yang menantang. Menciptakan budaya pembelajaran dan umpan balik. Mendorong pola pikir bertumbuh. Pemimpin harus mempromosikan pola pikir bertumbuh, di mana kesalahan dilihat sebagai peluang belajar dan tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Pengakuan dan penghargaan. Mengikuti dan menghargai upaya pengembangan karyawan, baik melalui promosi, bonus, atau pengakuan publik. Budaya umpan balik konstan. Membangun lingkungan di mana umpan balik menjadi bagian alami dari interaksi sehari-hari, bukan hanya tujuan kinerja tahunan. Eksperimen dan inovasi. Memberikan ruang bagi karyawan untuk mencoba ide-ide baru, bahkan jika itu berarti risiko kegagalan. Kesimpulan dan langkah selanjutnya. Peran pemimpin dalam pembinaan dan pengembangan karyawan adalah multifaset. Membutuhkan visi yang jelas, komunikasi yang efektif, perencanaan individual, investasi dalam pelatihan, dan penciptaan budaya yang mendukung pertumbuhan. Dengan memprioritaskan pengembangan karyawan, perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga membangunkan fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Inisiasi IDV melalui proses penyusunan rencana pengembangan individual untuk setiap karyawan dalam tim Anda. Program mentoring. Mengidentifikasi potensi mentor dan manage. Lalu inisiasi program monitor formal atau informal. Pengukuran dampak. Tetap
Tetapkan metrik untuk mengukur dampak program pengembangan terhadap kinerja individual dan tim. Sekian dan terima kasih.